Halo Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan nge-review produk yang baru launching kalau nggak salah pas 99 kemarin, yaitu sunscreen terbaru dari Wardah. Ini pas launching rame banget karena ini tuh sunscreen yang bentuknya stick kayak deodoran. Terus dia ada klaim katanya produk ini tuh matte. Nah, aku makin penasaran karena dulu aku pernah nyoba ini sunscreen yang bentuknya stick gini, tapi agak lengket. Setelah aku coba selama beberapa hari dan aku coba dengan berbagai macam susunan dan style gitu ya, akhirnya aku udah bisa memberikan review sama kalian. Untuk produk ini aku beli sendiri, jadi make sure kalian nonton videonya dari awal sampai selesai. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Nah, jadi si sunscreen ini tuh baru launching kemarin pada saat sale di Shopee 99. Untuk harganya sendiri kalau normal itu harganya di 96.000. Nah, pada saat pertama kali datang dia tuh ada card box-nya kayak gini. Jadi packagingnya praktis banget dan semua informasi mengenai produknya tuh ada di sini. Kayak misalnya inovasi sunscreen stick pertama di Indonesia. Ini yang paling menarik buat aku karena katanya dia tuh light matte sun stick, matte and smooth finish, dan 0% alkohol, water and sweat resistant, pollutant protection, dan katanya dia tuh ada perlindungan UVA, UVB, dan juga blue light. Aku udah pakai ini beberapa hari seperti yang aku bilang. Salah satu kendala pakai sunscreen itu kalau reapply sunscreen. Mengingat si tekstur produknya itu bening dan gak ada warnanya, aku berpikir pakai produk ini sebagai salah satu cara untuk reapply sunscreen. Bisa nggak sih? Nah, nanti belum sampai ke situ ya. Oke, yang paling pertama aku suka dari produknya adalah packagingnya. Ini packagingnya praktis banget, terus gampang dibawa-bawa, tidak merepotkan, dan bentuknya stick kayak gini kita nggak perlu khawatir botolnya akan tumpah atau kita tidak perlu khawatir botolnya akan bocor. Selain aku suka sama si packagingnya, warnanya juga gemes banget. Di sini tuh ada roller controlnya, dan kalau misalnya produknya dibuka, dia tuh kayak ada pelindungnya gitu warna putih. Kalian jangan buang ininya karena setelah dipakai ini bagus sih kayak untuk melindungi produknya agar tetap higienis dan tetap terlihat rapih. Ini jangan dibuang ya, ingat. Kalau misalnya pertama kali dibuka produknya tuh nggak bening, jadi dia tuh kayak warna putih susu tapi ada hijau-hijaunya sih kata aku. Pada saat pertama dipakai di wajah, dia tuh nggak ada warnanya sama sekali. Kalau kalian selalu bermasalah dengan sunscreen yang white cast, nggak cocok sama warna kulit, bikin muka aku jadi abu-abu, bikin muka jadi aneh. Kalau kendala kalian sama warna, kalian harus cobain ini karena ini tuh warnanya beneran transparan. Jadi permasalahan white cast sudah teratasi pakai produk ini. Di sini juga ada klaim katanya dia itu bisa dijadikan primer juga. Dan dia itu katanya matte sun stick. Pada saat aku pertama kali pakai, ini maaf banget ya, untuk matte-nya menurut aku enggak, karena ini enggak matte. Kata-kata matte ini adalah salah satu alasan aku kenapa membeli produk ini. Aku pernah beli sunscreen brand Korea yang stick juga, tapi itu dipakainya perlengket dan enggak nyaman banget ya. Makanya pas produk ini punya klaim matte, aku langsung penasaran dan pengen coba. Tapi ternyata setelah dipakai ini tetap aja lengket dan menurut aku rada kurang nyaman sih dipakainya. Kalau dijadiin primer dia bisa sih, karena cukup nyaman dan cukup bisa berdamai dengan make up aku. Jadi kalau habis pakai ini terus aku make upan, dia cukup oke. Kayak bisa berjodoh sama complexion aku. Sunscreen itu dipakai setelah moisturizer. Jadi step terakhir dari penggunaan skincare kalian dan sebelum kalian menggunakan make up ya. Jangan salah lagi. Please. Dia dibersihinnya juga menurut aku cukup gampang, dan yang paling penting di wajah aku tuh nggak bikin jerawatan ataupun komedoan. Dan ada klaim yang belum aku sebutkan kalau produk ini tuh bahannya non komedogenik. Nah, setelah itu
Kan kondisinya tuh reapply sunscreen tuh harus banget ya. Sebelumnya aku selalu pakai reapply sunscreen tuh pakai yang disemprot-semprot karena menurut aku itu lebih praktis, tidak merusak make up dan gampang dibawa-bawa juga gitu. Karena ini warnanya bening, menurut aku dia harusnya bisa sih untuk reapply sunscreen dan bisa menjadi solusi. Akhirnya aku cobalah produk ini di reapply di atas make up yang aku pakai. Kalau make upnya nempel ke produk ini oke lah ya, namanya juga kan kita gesek-gesekin. Kalau secara merusak make up, dia tuh cuma nempel doang make upnya, tapi si make up aku nggak rusak. Jadi si make upnya masih kelihatan fine-fine aja. Jadi kayak bikin si foundation aku tuh nempel lagi gitu ke kulit. Tapi yang perlu dicatat, produk ini lengket banget kalau misalnya dipakai di atas make up. Jadi kalau aku sih nggak ngerekomendasiin produk ini dipakai di atas make up. Jadi kalau mau pakai ini, mending sebelum make up aja. Karena walaupun dia matte, tapi dia nggak matte ternyata. Dan satu lagi, pada saat aku pakai di atas make up, muka aku gatel setelahnya. Gatalnya tuh nggak cuma 10 menit, 15 menit, nggak. Muka aku tuh gatel sampai malam, sampai akhirnya aku cuci muka. Gatalnya tuh bukan gatal mau tumbuh jerawat, jadi gatalnya tuh kayak apa ya, kayak ada yang gerejem gitu loh di seluruh wajah aku. Aku nggak tahu sih itu pengaruh apa karena belum aku cari tahu lagi. Aku nyobain 2 kali kayak gitu dengan foundation yang berbeda, tapi hasilnya sama. Jadi kalau misalnya produk ini untuk reapply sunscreen, buat aku sih enggak ya, karena mendingan aku pakai di sebelum make up aja sih, karena ya itu mah masih cukup nyaman lah, masih enak kalau misalnya mau dijadiin primer. Tapi kalau di atas make up, enggak, big no, itu gatel. Tapi untungnya jadi gini, aku pakai tuh kan jam 8 pagi, terus udah jam 8 pagi aku make upan, berkegiatan, lalu jam 11 atau setengah 12 aku reapply lah aku produk ini. Nah, begitu reapply dari jam 11 sampai setengah 12, muka aku jadi gatal banget sampai aku tahan sih, karena aku nggak mau langsung aduh gatal langsung aku cuci. Nggak, aku pengen banget nge-review produk ini. Jadi aku diemin sampai akhirnya jam 2 dia tuh masih gatal dan gengges banget. Sampai akhirnya jam 4 itu akhirnya aku memutuskan cuci muka, barulah rasa gatal itu hilang dan kulit wajah aku kerasa normal kembali. Aku nggak tahu itu efek apa. Awalnya aku takut itu akan jadi bentol, tapi ternyata untungnya sih enggak. Jadi pas sudah dicuci ternyata kulit aku fine-fine aja. Nah, aku lupa ngasih tahu kalau ini tuh SPF-nya 50, jadi SPF-nya cukup tinggi. Buat kalian yang ngefans sama SPF tinggi, kalian harus cobain ini. Tapi balik lagi ya, buat aku kalau misalnya sunscreen itu bukan tentang bagus atau jelek, tapi sunscreen itu cocok atau enggak. Beberapa sunscreen di aku cocok, di temen aku bikin jerawatan, dan di temen aku yang lain bikin komedoan. Termasuk yang ini, aku nggak tahu, mungkin aja kan efek gatalnya itu cuma di aku doang, tapi sih di kalian baik-baik aja. Cuma so far aku pakai ini kalau abis skincarean aja di pagi hari itu masih oke. Kulit aku nggak gatal, kulit aku nggak jerawatan. Kalau lengket sih begitu aku templok-templok make up, agak lama juga udah mulai agak biasa aja sih. Kalau misalnya kalian mau beli produknya, linknya seperti biasa aku taruh di description box. Paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian yang lagi nyari sunscreen. Kalau misalnya kalian udah punya ini, kalian komen dong di bawah apakah kalian suka sama produknya atau enggak. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!